Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis di malam yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita senantiasa memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang mulia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan bisa melangkahkan kaki, masih ada iman pada diri kita. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang sedemikian besar ini senantiasa mampu kita syukuri, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dikategorikan sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita berharap kepada umat beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bakal mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, ya. Pembahasan terakhir kemarin kita sudah belajar bersama-sama berkaitan dengan pengertian daripada ihsan, ya, dalil-dalilnya, kemudian ihsan di dalam beribadah, ya. Setelah kita mempelajari itu, kemudian kemarin dilanjutkan dengan lawan daripada iman. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Al-Hakami kemarin berkaitan dengan lawan daripada iman, ya. Tidak lain lawan daripada iman itu adalah kufur, ya. Jadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir pembahasan kita, ya, Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang pembagian daripada kufur akbar, ya, kekafiran yang besar yang menjadi penyebab seorang itu keluar dari agama Allah, ya. Ya, beliau kemarin sampaikan bahwasannya kufur akbar itu ada 4, ya. Dan kemarin sudah kita singgung sedikit, hanya dalil-dalilnya belum kita sempat menyampaikan. Maka pada malam hari ini, ikhwan fiddin azakumullah, kita akan lanjutkan tentang pembahasan kufur akbar tersebut beserta dalil-dalilnya.
beliau rahimahullah ta'ala memberikan satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kufur. Pembagian kemarin ada 4 ya. Kufur yang pertama itu adalah kufur al-jahlu ya. Kufur karena kebodohan, wa takdzib, dan karena pendustaan ya. Itu pembagian kemarin yang pertama. Maka beliau berikan satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kufur ya, karena kebodohan dan karena pendustaan. Nah, maka beliau rahimahullah ta'ala kemudian memberikan jawaban, huwa makana zahiron wa batinan ya. Yang dimaksud dengan kufur al-jahlu karena kebodohan dan pendustaan itu adalah kufur yang tampak dari zahir dan batin umumnya orang-orang kafir ya. Misalnya seperti kafirnya kaum Quraisy terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi zahirnya itu mengingkari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, batinnya juga mengingkari. Itu yang disebut dengan kufur karena kebodohan dan pendustaan ya. Karena itu jemaah sekalian, kalau kita melihat orang yang kufur seperti ini, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang dimaksud adalah kafir karena al-jahlu tadi, karena kebodohan dan pendustaan, sama saja. Engkau berikan peringatan atau tidak engkau berikan peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Nah, ini kufur yang pertama. Maka kalau ada seorang hamba yang secara zahir dan batinnya itu kufur jelas ya, dia akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, Ustadz, pertanyaannya, apakah orang Yahudi dan orang Nasrani masuk dalam kategori ini? Nah, nanti ada pembahasannya ya. Tapi sekarang kita sampaikan dulu ya, kufur karena kebodohan mereka ya, karena pendustaan mereka. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina kadzabu bil kitabi, yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, wa bima arsalna bihi rusulana, dan dengan apa yang kami turunkan kepada para rasul ya. Kalau demikian tidak hanya Al-Quran, kalau demikian apa saja yang diturunkan ya, kepada para rasul, fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat dari pendustaan yang mereka lakukan. Nah, ini surat Ghafir ayat yang ke-70. Kemudian dalil yang lain yang beliau nukil, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naml ayatnya 83 dan 84. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yauma nakhsuru min kulli ummatin faujam mimman yukadzibu bi ayatina ya. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ketika kami kumpulkan tiap-tiap umat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ya. Jadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada penjelasan ayat yang ke-84. Ketika mereka datang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan, Allah berfirman, apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku ya. Nah, kata Allah, padahal walam
yuhitu biha ilman, ilmuku itu meliputi segala sesuatu, ya, termasuk apa yang dikerjakan oleh mereka, ya. Pendustaan yang dilakukan oleh kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ini dalil kedua yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Maka menjadi satu keyakinan yang harus kita pegang, ikhwani fiddin azakumullah, ya. Ketika seorang itu dengan lesannya, ya, mengucapkan kalimat kufur, nah, maka jatuhlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Sehingga tidak boleh di antara kita ini, ya, ada yang mengatakan saya tidak apa-apa melakukan ini khusus untuk saya, tidak boleh, ya. Karena sebagian orang memiliki pemahaman, memiliki keyakinan ada orang-orang tertentu itu yang boleh keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah itu dilakukan dengan hanya guyonan? Nah, nanti walaupun bentuknya perbuatan, tapi ada beberapa perbuatan itu yang bisa menjatuhkan seseorang kepada keluar dari agama Allah, ya. Di sini nanti pembahasannya jamaah sekalian, kufur yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Allah itu nanti kufur i'tiqad, ya. Termasuk salah satunya ya ini karena pendustaan. Tapi ada kufur yang secara zahir itu tampilannya seperti kufur amali, kufur perbuatan yang harusnya masuk dalam kategori kufur asghar, tetapi ternyata oleh para ulama itu dimasukkan dalam kategori kufur akbar yang menjatuhkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti orang yang mengejek, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan sebetulnya perbuatan, tapi perbuatan yang dilakukan itu hakikatnya, batinnya juga melakukan hal yang sama, sehingga dikategorikan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti masuk dalam kategori kufur akbar. Mana dalilnya? Bisa dilihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah misalnya, surat yang ke-9, ya, ayatnya 65-66. Wala in sa'altahum layakulunna, ya. Jika kamu tanyakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang mereka ucapkan, kata Allah, ya, maka mereka akan mengatakan kami hanya bersenda gurau, ya, kami hanya main-main saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya mereka itu mengolok-olok, mereka jadikan mainan. Nah, ayat yang ke-66 Allah kemudian sebutkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya. Sungguh mereka itu telah kafir sesudah iman. Kelihatannya perbuatan jamaah sekalian, tapi ternyata oleh para ulama dimasukkan dalam kategori syirik, dimasukkan dalam kategori kufur akbar, ya. Maka nanti perbuatan pun dilihat, kalau perbuatan itu mengandung dalam batinnya itu bentuk keyakinan, bentuk i'tiqad, itu nanti bisa dimasukkan dalam kategori kufur akbar. Nah, ini poin pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang kedua, nah, pembagian yang kedua dari kufur akbar, ya, yaitu kufur al-juhud, ya, kufur karena penentangan, ya. Mungkin secara lisan jamaah sekalian, ya, secara lisan, ya, dia menyatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tapi penentangannya kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat nyata, padahal dia mengetahui perkara tersebut. Nah,
Maka orang yang seperti ini walaupun mengucapkan dengan lisannya dia itu orang yang beriman, hanya dalam perbuatannya itu ternyata melakukan penentangan yang nyata, ya, itu bisa dikategorikan sebagai kufur akbar. Contohnya adalah disebutkan oleh beliau rahimahullah taala Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu mengetahui dengan mata kepalanya, ya, Fir'aun itu tahu kalau Musa alaihissalam adalah seorang nabi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bukti-bukti kalau Musa itu seorang nabi dan rasul. Tidak main-main jemaah sekalian. Tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada Allah. Tapi Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penentangannya sangat nyata. Saking besarnya penentangan Fir'aun terhadap syariat yang Allah turunkan melalui Musa, Fir'aun itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Loh, masya Allah jemaah sekalian. Nah, ini walaupun ucapannya wah itu betul, memang dia seorang nabi dan rasul, tapi kalau perbuatannya itu menampilkan sebuah penentangan yang nyata, itu menyebabkan mereka telah melakukan satu kekufuran. Dan hari ini, ya, mohon maaf, kalimat kufur itu menjadi kalimat yang sangat ditakuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ya, sampai ada yang mengatakan tidak boleh, ya, kita menuduh orang lain itu kufur. Itu betul jamaah sekalian. Tidak boleh menuduh orang lain itu kufur. Tidak boleh fitnah takfiri, itu nggak boleh. Tapi kufurnya seseorang itu bisa ditunjukkan dengan kriteria-kriteria yang dia lakukan. Apakah karena pendustaan, apakah karena pengingkaran, penentangan, itu bisa tampak. Dia mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masya Allah penentangannya itu sangat besar terhadap syariat Allah, jelas, ya. Contoh yang lain yang beliau kemukakan yaitu kufurnya orang-orang Yahudi, ya, dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Al-Quran? Banyak riwayat yang menyebutkan ahlul kitab itu, ya, kalau melihat Rasulullah itu seperti mereka itu melihat anaknya sendiri, tahu persis kalau Rasul itu adalah seorang nabi, seorang utusan, ya. Sampai kalau kita melihat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Sof, ya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna, dan seterusnya. Bagaimana ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, begitu pula Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwasannya aku ini adalah nabi yang diutus oleh Allah, sekaligus nabi yang memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul, ismuhu Ahmad, ya. Nggak tahu itu ayat yang keberapa dari surat Sof, ya. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran birusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau membenarkan kitab yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi dan utusan sesudahnya, yaitu namanya Ahmad. Ahmad itu yang paling terpuji, maka pelakunya, orangnya adalah Muhammad. Itu sudah difahami oleh orang-orang Arab, ya, bagaimana mereka, ya, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, pengetahuan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditolak oleh ahlul kitab. Antum kalau baca bagaimana ketika serombongan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh masya Allah luar biasa, ya. Kenapa Al-Quran banyak mengisahkan orang-orang Yahudi, kok bukan orang Nasrani?
Karena secara intelektual ya, pengalaman sejarah mulai dari zamannya Nabiullah Yakub alaihissalam, memang keturunan Nabi Yakub yang satu ini luar biasa ya. Antum bisa baca ceritanya bagaimana ya, Nabiullah Musa alaihissalam sering dibantah oleh kaumnya, yaitu kaum Yahudi ini, Bani Israel ini. Masya Allah luar biasa. Datang serombongan, kalau mereka ya mengatakan rahib-rahib ya, atau ahbar, pemuka-pemuka dari kalangan Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kami akan menanyakan kepada Anda 4 hal. Ya. 4 hal ini tidak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi dan rasul. Loh, jelas loh jamaah sekalian. Rasulullah tahu watak dan karakternya orang Yahudi. Ya. Tidak kalah pinter Rasul ketika disampaikan ungkapan seperti itu. Kata Rasul, baik. Ya. Tapi saya minta jaminan dulu. Ya. Apa jaminan yang engkau minta? Kata Rasul, kalau aku mampu menjawab pertanyaan yang kalian ajukan, maka kalian beriman kepada risalah yang aku bawa. Kata orang Yahudi, baik. Nah, kalau engkau bisa jawab 4 pertanyaan ini, maka kami orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ya, itu akan mengikuti risalah yang engkau bawa. Maka disampaikanlah pertanyaan yang pertama. Kata orang-orang Yahudi ya, dahulu Israel itu pernah sakit, dan Israel itu bernadar kalau sembuh dari sakitnya ya, akan mengharamkan makanan dan minuman yang dia sukai ya. Maka mereka kemudian bertanya, makanan dan minuman apa yang diharamkan oleh Israel? Israel itu adalah nama lain daripada Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub itu punya anak 12 ya mas sekalian. Istri Nabiullah Yakub, kalau kita baca penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam kisah para nabi, beliau itu punya istri 4. 2 dari kalangan orang merdeka dan 2 dari kalangan budak. 2 dari kalangan orang merdeka ini, wanita merdeka ini, adik kakak bersaudara. Nah, loh kok bisa Ustaz? Iya, risalahnya Nabiullah Yakub alaihissalam itu masih boleh mengumpulkan 2 wanita bersaudara dalam satu pernikahan, dalam satu waktu pernikahan. Syariat ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Nah, salah satu dari 2 wanita merdeka ini ya, itu punya anak Nabiullah Yusuf alaihissalam yang bersaudara dengan Bunyamin. Makanya kalau kita baca sejarahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu bermimpi bertemu dengan 11 bintang, matahari dan bulan. Itu diceritakan kepada ayahnya. Nah, maka kata Nabiullah Yakub alaihissalam ketika mendapatkan kabar itu ya, beliau sampaikan, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ya, 11 bintang itu maksudnya saudaranya Nabiullah Yusuf. Dengan Nabi Yusuf berarti 12. Nah, ini dari empat istrinya Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, singkatnya ikhwan fillah azakumullah, dari 12 itu ya, ada 1 ya, kalau sekarang ya kabilah gitu namanya, itu dari kalangan disebut sebagai Yahuda. Itulah cikal bakalnya yang sekarang kita ketahui agama Yahudi itu. Nah, maka Israel ya, itu adalah nama lain dari Nabiullah Yakub. Bani Israel keturunannya dari Nabi Yakub.
Ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu, maka Rasul SAW sampaikan, ketahuilah oleh kalian, ya, sebelum diturunkannya Taurat, jauh berarti antara Nabiullah Yakub dengan Nabiullah Musa. Musa itu kan diturunkan beliau mendapatkan kitab yang kita sebut dengan Taurat. Maka Rasul sampaikan sebelum diturunkannya Taurat, Israel itu atau Yakub pernah sakit lama. Di samping itu sakitnya juga keras. Kemudian bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau disembuhkan dari sakit itu, beliau akan mengharamkan makanan yang beliau sukai dan minuman yang beliau sukai. Ini juga dihapus jamaah sekalian, syariat ini di zaman Rasulullah. Tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah ketika bernadar itu mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya. Jika seorang itu bernadar dengan nadar seperti itu, wajib untuk dibatalkan nadarnya. Mana contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jamaah sekalian, kalau baca kisahnya Aisyah radhiyallahu an, tatkala ada peristiwa fitnah yang menimpa Aisyah, di mana Aisyah itu dituduh telah melakukan perselingkuhan dengan sahabat Rasul, ya. Itu kan peristiwa yang besar menimpa Aisyah, ya. Allah sebutkan sampai terangkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur tentang peristiwa yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu an. Saking besarnya peristiwa itu sampai Aisyah minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar, menanyakan apa peristiwa yang terjadi, sampai Rasulullah SAW tidak mau berbicara kepada Aisyah itu selama 3 hari 3 malam. Maka kemudian disampaikan oleh sahabat Abu Bakar, telah terjadi berita atau kabar yang menyebabkan Rasulullah bersikap demikian. Aisyah kemudian menangis mendengar kisah itu. Ending dari kisah ini jamaah sekalian, ternyata penyebar gosip, penyebar fitnah itu adalah keluarga dekatnya Abu Bakar, yang setiap hari kebutuhannya itu dicukupi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mengetahui bahwasanya orang yang selama ini dibantu, ditolong, ditanggung kehidupannya itu menjadi penyebar gosip atas Aisyah, Abu Bakar bersumpah, demi Allah akan aku hentikan bantuan yang selama ini aku berikan kepadanya. Turun ayat Al-Quran yang melarang Abu Bakar berbuat demikian. Maka beliau kemudian membatalkan nadar tersebut dengan membayar denda. Dan silakan nanti dibaca bagaimana kafarat yang harus dibayar ketika seorang itu bernadar, ketika seorang berjanji kemudian dia mengingkari dari nadar tersebut, ya. Memberikan makan, berpuasa dan seterusnya, memerdekakan budak dan seterusnya, ya. Tapi di zaman Nabiullah Yakub alaihissalam masih boleh. Kata Rasul, makanan yang disukai oleh Yakub itu adalah daging unta, dan minuman yang disukai oleh Yakub itu adalah susunya unta. Apa kata orang Yahudi? Jawabanmu benar Muhammad. Maka ketika jawaban Rasul dianggap benar, Rasul sampaikan, kalau begitu aku mengambil perjanjian yang sudah kita sepakati. Kamu nanti kalau benar, ya, akan mengikuti risalah yang aku bawa. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kemudian orang Yahudi menanyakan, kapan seorang anak itu menjadi anak laki-laki dan kapan menjadi anak perempuan? Kapan anak itu mirip dengan bapaknya, atau kapan anak itu mirip dengan ibunya? Kurang lebih demikian redaksinya jemaah sekalian. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Dua pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang suami dan istri itu berkumpul, ya, saat sperma itu mengalahkan sel telur,
maka yang ada, yang terjadi dengan izin Allah akan menjadi anak laki-laki. Sperma mengalahkan sel telur, akan menjadi anak laki-laki. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini kalau dalam ilmu pengetahuan jemaah sekalian, kromosom perempuan itu kan oleh ilmu sains disimbolkan dengan XX. Kemudian kromosom laki-laki itu kan disebutkan dengan XY. Kalau dulu sempat ngambil jurusan IPA, berarti nanti akan ada perpaduan keduanya sehingga jadi anak laki-laki atau perempuan. Dan ini biasanya terjadi itu ketika sel telur dalam keadaan masak, kira-kira 1 minggu sebelum haid. Dengan izin Allah akan menjadi anak laki-laki. Kapan anak itu mirip kepada orang tuanya, bapak atau ibunya? Jika sperma itu mendahului sel telur, ya, kalau bahasa sekarang jamaah sekalian, apa kalau orang sekarang? Ya, klimaks. Ya. Maka anak itu mirip dengan yang mendahului tadi. Kalau bapaknya dulu yang mendahului, maka anak itu mirip dengan bapaknya. Tapi kalau ibunya yang mendahului, maka akan mirip dengan ibunya. Sehingga kita bisa melihat anak saya ini kira-kira lebih condong kepada siapa, itu bisa ditengarai. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW betul-betul terjadi. Orang Yahudi tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya, tahu mereka, ya. Masya Allah jemaah sekalian. Jadi pertanyaan yang kedua dan yang ketiga itu dijawab oleh Rasul dengan jawaban yang sangat benar. Kapan menjadi anak laki-laki dan anak perempuan, kapan menyerupai bapak dan ibunya. Hadisnya panjang, ini pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Kemudian pertanyaan yang keempat, karena sudah benar berarti menang Rasulullah, menang 3. Pertanyaan yang keempat berkaitan dengan wali, ya. Siapa pelindung atau wali setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka kemudian Rasul menjawab, pelindung atau wali setiap Rasul yang diutus, setiap nabi yang diutus adalah Jibril alaihissalam. Apa kata orang Yahudi? Lah di sini kita beda. Nah, di sini kita beda Muhammad. Ya. Padahal mereka tahu yang benar itu adalah Jibril. Di sini kita beda. Karena menurut kami, ya, yang menjadi pelindung kami adalah Mikail, bukan Jibril. Kenapa itu terjadi jamaah sekalian? Ketika kita melakukan membuat silsilah, ya, para nabi itu kan ujungnya berada pada Nabiullah, atau pokoknya berada pada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim punya 2 putra. Putra yang pertama Ismail, 17 tahun kemudian lahir putra yang kedua, yaitu Ishak. Nabiullah Ishak alaihissalam punya putra Nabiullah Yakub yang tadi disebut dengan Israel. Nabiullah Yakub alaihissalam punya anak Nabiullah Yusuf. Terus sampai berakhir Nabiullah Isa alaihissalam. Siapa yang menyampaikan wahyu? Siapa yang menurunkan wahyu? Yaitu malaikat Jibril. Benar, terus benar. Tapi ketika Nabi penutup ternyata tidak berasal dari jalurnya Ishak, tapi dari jalur Ismail. Ini tidak diterima oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Makanya Al-Quran sampai menyebutkan misalnya di dalam surat Al-Baqarah, selamanya walan tardo angkal Yahud wan Nasoro, selamanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan mau, ya, tidak akan kompromi, ya, sampai umat Islam ini mengikuti milah mereka. Loh, luar biasa jemaah sekalian. Jadi hasadnya itu begitu besar kepada Rasulullah SAW, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul itu ditolak oleh mereka.
Ini orang Yahudi, ya. Jadi kufurnya orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW itu kufur karena penentangan, ya. Mereka tahu apa yang dibawa oleh Rasul itu benar, ya, tetapi mereka tolak, ya. Apa yang kita sampaikan tadi itu tafsirannya para ulama ketika menafsiri surat Al-Baqarah, kalau tidak keliru ayat yang ke-98, ya. Jadi ayat yang ke-98 di situ bercerita tentang Jibril dan Mikail. Siapa yang menjadi musuhnya Jibril, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadi musuh mereka. Nah, mana dalil yang menyebutkan berkaitan dengan kufur yang kedua ini? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahatu biha wastai qanatha anfusuhum dzulmau wa uluwa, dan mereka mengingkari karena kezaliman dan kesombongan, ya. Jadi mereka zalim, mereka sombong. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan kesudahan orang-orang yang telah membuat kerusakan tersebut. Tahu orang Yahudi itu kebenaran yang dibawa oleh Rasul, tapi mereka zalim, mereka sombong, tidak mau menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian dalil yang lain, ya, surat Al-Baqarah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka setelah datang kepada mereka kitab min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu dari sisi Allah, musaddiqal lima ma'ahum. Al-Qur'an itu membenarkan kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat, yaitu Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna, mereka sebelum itu sangat berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan seorang nabi, ya, sehingga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum, maka tatkala nabi yang dimohon itu datang, utusan yang diharapkan itu datang, ma'arofu kafarubi, mereka tahu kalau itu seorang nabi, seorang rasul, yang dimaksud adalah Rasulullah. Ternyata mereka mengingkari, mereka ingkar kepada utusan tersebut. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang ingkar, atas orang-orang yang kafir. Nah, jelas jamaah sekalian, ya. Jadi tidak cukup, ya, kita ini dengan perbuatannya itu mengatakan beriman tapi batinnya menolak, atau sebaliknya. Maka dua faktor harus terpenuhi, batinnya juga mengimani, ya, kemudian zahirnya juga demikian. Percuma nanti, ya, dengan lisan kita mengatakan beriman ternyata batinnya menolak, atau sebaliknya, dengan batin kita mengakui tapi ternyata kemudian, ya, kita melakukan penentangan yang nyata terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, kufur yang ketiga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hakami, yaitu kufur karena kesombongan, ya. Berkaitan dengan poin yang ketiga ini, Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala mengambil contoh kufurnya atau kafirnya iblis laknatullah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabiullah Adam sebagai bentuk penghormatan. Allah sebutkan, ya,
di dalam surat di sini disebutkan surat Shad ya. Pertama surat Shad ayat yang ke 74 ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana keadaan iblis laknatullah yang tidak mau untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Terus bisa pula dilihat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua sujud illal iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis itu enggan ya. Iblis menolak untuk sujud dan iblis juga sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan orang-orang yang ingkar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan orang-orang yang kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah sekalian ayat yang menceritakan tentang kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam, bagaimana iblis itu menolak ya, untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah ya. Bahkan nanti kalau di dalam surat Al-A'raf dimulai dari ayat yang ke-11 ya. Ketika diperintahkan untuk sujud, iblis enggan ya, tidak mau sujud karena menganggap dirinya lebih baik daripada Nabiullah Adam ya. Bahasa Al-Quran khalaqtahu min narin ya. Jadi engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah ya. Iblis menyangka bahwasannya ya, penciptaan api itu lebih mulia dibandingkan dengan penciptaan dari tanah. Padahal jemaah sekalian, kalau melihat hadis ya, tidak peduli ya, orang itu ketika beribadah apakah dia itu diciptakan dari apapun, tidak penting. Innallaha la yanzuru, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, kata Rasul, ila ajsamikum, pada jasad-jasad kalian. Ketika kita beribadah itu tidak dilihat ini orang ganteng ya, ini tidak ganteng, tidak penting. Ini dari Jawa, ini dari Madura, tidak penting ya. Ini orang Arab, ini non Arab, tidak penting ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hambanya ketika beribadah itu berdasarkan jasad-jasad mereka, rupa-rupa mereka, kata Rasul. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu di dalam surat Al-Hujurat disebutkan inna akramakum intallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling takwa. Ikhwan fillah azakumullah, kiranya itu untuk sesi yang pertama ini ya, fadl, karena sudah adzan, diadzani dulu untuk sholat adzan isya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan ya, masih pada kufur yang ketiga ya, yaitu kufur karena kesombongan ya, atau tidak mau tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ya. Dalil yang lain yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-61 ya, sama masih bercerita berkaitan dengan iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a'asjudu liman khalaqta tinan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam ya. Perintah Allah ya.
Maka seyogianya sebagai hamba yang beriman ya, tunduk terhadap perintah tersebut. Tapi ternyata Allah sebutkan illal iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Qala ya, iblis pun berkata, aasjudu liman khalaqta tinan. Ya Allah, apakah aku harus sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah? Ya. Jadi iblis menganggap dirinya itu penciptaannya lebih mulia dibandingkan Nabiullah Adam. Padahal masya Allah jamaah sekalian, ya, kiranya cukup bagaimana ketika Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah sampaikan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di atas muka bumi itu seorang khalifah. Maka para malaikat menjawab, ya Allah, mengapa engkau akan menciptakan ya kaum atau makhluk yang suka menumpahkan darah, yang selalu membuat permusuhan? Dijawab oleh Allah pada ayat surat Al-Baqarah ayat 30 itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Nah, maka sebagai bukti untuk memuliakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang ada di alam semesta. Ya. Kemudian ditampilkan di hadapan para malaikat. Mereka disuruh menyebut nama-nama yang ada di alam semesta ini. Para malaikat tidak mampu untuk menjawab. Tapi Nabiullah Adam alaihissalam yang kemudian menjawab ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Itu bentuk bagaimana Allah muliakan penciptaan manusia, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala unggulkan manusia di atas makhluk yang lain ya. Kemudian bisa kita lihat pula ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud adalah negeri di mana buah tin dan buah zaitun itu tumbuh ya. Ini adalah pohon tertua ya, yang ada di bumi. Ada yang menyebutkan buah tin dan buah zaitun ini termasuk ya, tumbuhan tertua yang ada di permukaan bumi ya. Di mana tumbuhnya? Ya, para ulama menyebutkan di Palestina, di Baitul Maqdis, tempat para nabi dan para rasul diutus. Buah tin dan buah zaitun itu tumbuh ya. Apakah tidak mulia negeri tersebut? Mulia jamaah sekalian. Bagaimana tidak mulia? Nah, kiblatnya kaum muslimin sebelum menghadap Ka'bah itu adalah ke Baitul Maqdis. Bahkan ketika Rasul SAW di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Berarti mulia ya. Dan nanti kaum muslimin juga akan bersatu di negeri itu ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah turunkan salah seorang keturunan Rasul yang kita kenal dengan sebutan Al-Mahdi di negeri itu pula. Nah, negeri itu dipakai sumpah oleh Allah. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, demi gunung Tursina. Kenapa bukit Tursina atau gunung Tursina ini dimuliakan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala panggil langsung seorang nabi yang mulia. Siapa? Musa alaihissalam, untuk menerima wahyu ya. Kufurnya kaumnya Nabiullah Musa kan gara-gara ditinggal oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu dipanggil untuk menerima wahyu yang semula 37 atau 36 hari digenapkan oleh Allah menjadi 40 hari.
kaum beliau dititipkan kepada Nabiullah Harun alaihissalam. Ternyata kaumnya Nabi Musa kemudian menjadikan anak sapi. Kaum Samiri itu kan karena menyembah anak sapi, ya, disembah. Saking marahnya Nabiullah Musa kepada saudaranya yaitu Harun, maka Nabi Harun itu jenggotnya dipegang oleh Nabiullah Musa. Itu yang dijadikan dalil oleh para ulama. Sesungguhnya lihya itu adalah fitrah semenjak para nabi dan para nabi dan para rasul dahulu. Buktinya Nabiullah Musa alaihissalam itu memegang jenggotnya Nabiullah Harun, ya. Artinya ini bukan radikalis jamaah sekalian. Ini adalah sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, baik kepada melalui Rasulnya yaitu Rasulullah atau nabi-nabi terdahulu, ya. Nah, Bukit Tursina dimuliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala memanggil langsung. Bahkan Musa itu disebut sebagai kalamullah itu di Bukit Tursina, ya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, negeri yang tentram, ya, sampai hari kiamat jamaah sekalian. Negeri mana yang dimaksud? Negeri di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Rasul itu diutus pertama di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Dua kota itu sampai hari kiamat dijaga oleh Allah. Bahkan riwayat menyebutkan Dajjal laknatullah itu tidak akan mampu memasuki dua negeri itu. Ketika mau memasuki kota Madinah itu hanya di pintu gerbang mau masuk kota Madinah, tidak berani masuk ke kota Madinah karena kota Madinah dijaga oleh para malaikat. Perhatikan jamaah sekalian, ya, para mufassir menyebutkan Allah bersumpah dengan satu tempat yang dimuliakan, menuju tempat yang dimuliakan, menuju tempat yang dimuliakan, untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh kata Allah, bahasanya pakai lam, pakai qad, ya, kalau bahasa Indonesianya gitu ya, sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia itu, ya, dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Artinya penciptaan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, Al-Quran mengkhabarkan dari tanah itu adalah sebaik-baik penciptaan. Tapi sebaik-baik penciptaan itu bisa jatuh kepada tempat yang sangat rendah. Makanya ayat berikutnya menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim tsumma radatnahu asfala safilin. Kalau tidak taat, manusia itu bisa jatuh kepada tempat yang paling rendah. Nah, iblis menyangka penciptaannya dari api, ya, itu lebih baik dibandingkan Nabiullah Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dari tanah. Padahal Al-Quran jelas menyebutkan penciptaan manusia ini adalah sebaik-baik penciptaan. Kemudian dalil yang lain jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan surat Al-A'raf ayat yang ke-12, tapi sebetulnya kisahnya itu dimulai dari ayat yang ke-11. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menyebabkan kamu wahai iblis menolak Allah tasjuda id amartuka, untuk bersujud yang itu merupakan perintahku. Apa yang menghalangi, apa yang menyebabkan kamu itu menolak untuk sujud padahal itu perintahku? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka dijawab oleh iblis, aku ya Allah lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ikhwan fillah azakumullah, penolakan seperti ini karena kesombongan, karena merasa lebih baik, itu menyebabkan orang itu jatuh kepada kekufuran. Siapa yang mengkufurkan? Al-Quran, ya, bukan kita, ya. Iblis itu digolongkan sebagai hamba yang kufur, itu Al-Quran yang menyampaikan.
Yahudi dan Nasrani itu digolongkan sebagai hamba yang kufur, Al-Quran yang menyampaikan, bukan manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, termasuk dalam kategori kufur akbar yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur karena nifak, kufur karena sifat munafik. Ya. Insya Allah untuk poin yang keempat ini, Masya Allah banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan. Nanti jamaah sekalian bisa membaca surat Al-Baqarah dimulai dari ayat yang ke-8. Itu sudah bercerita tentang kaum munafik. Ya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah awal-awal ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu berbicara tentang hamba yang mukmin. Ya. Siapa hamba yang mukmin di situ disebutkan. Ya. Mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, mereka yang beriman kepada kitab Allah, ya. Mereka yang beriman kepada rasul-rasulnya, mereka yang beriman kepada hari akhir, itu orang yang beriman. Maka ayat yang kelima Allah sebutkan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bakal mendapatkan keberuntungan. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu bercerita tentang orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang kafir itu sama saja, kau berikan peringatan atau tidak, tetap dia tidak beriman. Kenapa dia tidak beriman? Khatama, Allah telah menutup. Mata mereka ditutup, pendengaran mereka ditutup, hati mereka ditutup, sehingga ketika kebenaran itu datang mereka tidak tahu kalau itu kebenaran. Baru ayat yang ke-8 Allah sampaikan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia kata Allah Subhanahu wa taala ada yang berkata amanna, saya beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Lisannya mengucapkan jemaah sekalian. Tapi apa kata Al-Quran? Wa ma hum bimu'minin. Kata Allah mereka itu tidak beriman. Ya. Yang menyebutkan siapa? Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ucapan mereka itu kata Allah yukhati'unallaha walladzina amanu. Mereka itu hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Apa penyebabnya? Fi qulubihim maradun. Ya. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi orang munafik itu jamaah sekalian, tampilan dohirnya taat, tampilan dohirnya seorang yang beriman, tapi hatinya ada penyakit. Dia sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Di dalam surat An-Nisa nanti antum bisa lihat ayat-ayat yang ke-145. Ya. Orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dasar neraka yang paling bawah. Jadi lebih parah dibandingkan orang kafir. Nah, ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan demikian. Berarti kufur yang kategorinya jemaah sekalian masuk dalam kufur akbar itu ada 4 tadi. Ya. Kufur karena jahil dan pendustaan, kufur karena penentangan, kufur karena kesombongan, dan yang keempat adalah kufur karena nifak. Jadi i'tiqadnya, keyakinannya sudah tidak benar. Maka keempat perilaku tersebut berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah, mereka ya, dikategorikan telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kufur yang tidak menyebabkan orang itu keluar dari agama Allah, itu disebut dengan kufur asghar atau kufur amali, kufur dalam perbuatan.
Apa yang dimaksud dengan kufur dalam perbuatan? Setiap perbuatan maksiat secara mutlak, ya, yang oleh syariat ditetapkan dia sebagai jatuh kepada kekufuran, tetapi padanya masih ada iman. Nah, ini namanya kufur asghar. Ya. Contohnya bagaimana? Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan, misalnya penjelasan Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, nomor hadisnya 4043. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu fasik, ya, derajatnya itu fasik. Membunuhnya ini adalah kufur. Kufur di sini bukan kufur yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Allah, terkecuali disertai dengan i'tiqad. Misalnya jemaah sekalian, ada seorang muslim membunuh muslim yang lain, ya, kemudian dia mengatakan saya membunuh ini boleh, saya membunuh ini tidak apa-apa. Ya, itu namanya perbuatan disertai dengan i'tiqad. Itu bisa menjatuhkan seorang itu pada kufur akbar. Tapi kalau dia membunuh, dia mengetahui perbuatannya itu salah dan ini adalah satu perbuatan maksiat, ini masuk dalam kategori kufur amali. Tidak sampai menjatuhkan orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang lain jemaah sekalian, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, misalnya dalam satu riwayat, tatkala Rasulullah SAW melakukan haji wada, ya, beliau kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata Rasul? La tarji'u ba'di kuffaron, ya, janganlah kalian kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga kalian saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, maksudnya kufur di sini itu adalah kufur amali, tidak sampai menjatuhkan orang itu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kufur amali itu jika disertai dengan i'tiqad, ya, walaupun tidak diucapkan tetapi di dalamnya mengandung i'tiqad, akan jatuh kepada kufur akbar. Contohnya tadi yang sudah kita sebutkan, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 65 dan 66. Asbabun nuzulnya turunnya ayat itu karena ada seorang munafik di majelisnya para sahabat, dia mengatakan araghibu butunan, aku tidak melihat orang yang perutnya buncit. Jadi hanya menggunakan kiasan loh jemaah sekalian. Aku tidak melihat orang yang perutnya buncit, mereka itu pengecut, ya, kecuali mereka itu orang yang ahli membaca Al-Quran. Sindiran untuk Rasulullah dan para sahabat. Jadi para sahabat Rasul itu disimbolkan perutnya buncit, maksudnya itu rakus dalam makan. Kalau ketemu dengan musuh pengecut, ya, kalau mengucapkan sesuatu selalu dusta, ya, maka sahabat Abdullah bin Umar kemudian mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Apa yang engkau ucapkan itu akan aku sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mendapatkan kabar itu, wajah beliau berubah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Pada potongan ayat kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf karena kalian telah kufur sesudah iman. Ini perbuatan tapi ternyata menjatuhkan orang itu kepada kekufuran.
Ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan beberapa hal yang kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah sebagai kelanjutan ya, dari pembahasan yang lalu yang kemarin sudah membahas berkaitan dengan ihsan ya, tingkatan dari beragama yang ketiga. Mudah-mudahan ya, pembahasan ini tadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.